Selamat siang Bu Diana, perkenalkan nama saya Sarah Febrianti Butar-Butar dengan NIM 2071 dan 50053 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Saya akan merangkum buku Pengantar Ilmu Hukum dari R. Suroso sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester Pengantar Ilmu Hukum. Bab 1, pengertian tentang pengertian ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. PIH, pengantar ilmu hukum, terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleading, dalam bahasa Belanda introduction, dalam bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Pengertian dari segi ilmu hukum, Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sadikjo Raharjo 1982 halaman 12. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus yang artinya hukum, dan hak. Prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan arti umum dari jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Sadikjo Raharjo 1982 halaman 10. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. J.B.H. Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Di Indonesia sendiri, inleading taught jurisprudence telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Reich Hoge School, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulum. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau jauh dari segi disiplin hukum, filsafat hukum yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan dasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum sebagai sarana pengenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Kalau Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan lampiran surat nomor 112 /C/3/73 menegaskan agar pemberian pelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Titik berat pelajaran hendaknya diletakkan pada bidang dogmatik hukum yang meliputi kaidah-kaidah dan pengertian-pengertian. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin pelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu. Tanpa penguasaan PIH, mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah umum, kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9, pengertian tentang hukum. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh zamannya. Recht berasal dari kata rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ius dalam bahasa Latin berarti hukum, berasal dari bahasa Latin
Iubere artinya mengatur atau memerintah. Lex, kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata leser. Leser artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Prof. Dr. Rebors, menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipisahkan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Recht is Bevel atau hukum adalah perintah. Yang dimaksud dengan perintah ialah peraturan yang berasal dari negara kepada individu dan masyarakat. Recht is Verlof. Recht dengan hukum, Verlof izin. Recht is Verlof yaitu suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Recht is Belofte. Recht hukum, belofte janji. Recht is belofte ialah suatu janji yang diucapkan oleh seorang kepada pihak yang lain dari dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan hukum undang-undang bagi pihak-pihak yang berjanji. Recht is deposit, yang disediakan. Recht is deposit atau hukum yang disediakan ialah peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara seandainya di antara perjanjian yang telah mereka buat ternyata belum lengkap syarat-syaratnya. Menurut pendapat serta pandangan dari Mr. Ikich, seorang juris bangsa Belanda, untuk mengerti apakah hukum itu maka dapat melihat 3 unsur, yaitu unsur penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa, autoritas ialah sejumlah orang dan dikuasai oleh pemerintah dalam arti luas. Unsur kewajiban, yang dimaksud dengan kewajiban atau solon ialah kewajiban dalam pengertian hukum di mana kepada setiap warga negara wajib taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seorang sudah pernah membaca, mendengar, atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa. Unsur kelakuan, yang dimaksud dengan kelakuan atau gedrag ialah bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dari perbuatan manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku. KUH Perdata bab 7A pasal 1601, 1601A sampai dengan 1601C. Di dalam menjalankan pekerjaan profesi, seorang bendaharawan pemerintah dan melakukan tugasnya terikat pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara UU ICW dan peraturan-peraturan lainnya. Fungsi hukum. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau tidak digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Fungsi kritis hukum. Dr. Sudijo Dirjosiworo SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 155 mengatakan, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja. Hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur
pemerintah petugas saja, melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik: menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan porsi masing-masing. Bila perlu, diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, atau memberi ungkapan al contrario. Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat berbagai ahli. Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. SH, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Marhainis Abdul Hai SH, hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Marhainis Abdul Hai SH, hukum perbankan. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Surojo Wijongdipuro SH 1974 halaman 2. Sanusi menyebutkan dalam bukunya PIH dan PTIH 1977 halaman 28 sebagai berikut. Berbeda dengan hukum alam, maka hukum yang ada di mana-mana itu tidaklah sama. Ia justru berbeda-beda karena adanya perbedaan bahannya seperti manusianya, alamnya, tradisinya, akal, dan budinya. Hukum adalah melekat pada dan hidup bersama-sama dengan masyarakat manusia sebagaimana telah dinyatakan. Hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntut supaya dijalankan. Ia pun mengandung sanksinya dan akan beraksi secara paksana apabila kaidah itu dilanggar orang. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak manusia itu dilahirkan, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya itu dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari sebagai berikut. Dengan keluarga, seorang laki-laki dan perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan, melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pekerjaan, hubungan kerja, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian regels, peraturan-peraturan umum. Contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil. Pasal 330 JO Pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek BW Pasal 330 berbunyi belum cukup umur, belum dewasa adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan seorang istri dalam perkawinan. Di sini timbul pertanyaan, bagaimanakah apabila perjanjian tersebut dibuat oleh seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun? Dalam hal ini timbul rasa kurang adanya keadilan terhadap mahasiswa tersebut, karena ia merasa sudah cukup mengerti tentang pembuatan perjanjian, tapi sebaliknya, undang-undang menjamin orang yang sudah berumur 90 tahun meskipun ia sudah pikun.
Pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain sudah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksud dari pasal 34 tersebut ialah untuk mencegah keraguan mengenai anak. Confusio sanguinis. Di sini dapat timbul pertanyaan. Apabila pasal tersebut bermaksud untuk mencegah keraguan mengenai anak Confusio sanguinis, apakah tidak dapat diberikan dispensasi terhadap seorang janda yang dapat membuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berhubungan atau berpisah dengan suaminya? Misalnya, suami sakit atau di rumah sakit atau berada di luar negeri dan sebagainya. Bagi seorang janda, pasal 34 tersebut tidak adil, karena sudah dapat dibuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berkumpul dengan bekas suaminya sehingga masalah Confusio sanguinis tidak perlu diragukan lagi. Contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh Hakim. Itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Itikat buruk. Pasal 1362 KUH Perdata yang berbunyi siapa yang dengan itikat buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus diterimanya diwajibkan mengembalikan dengan bunga. Hasil pembayaran yang demikian itu dengan tidak mengurangi penggantian biaya rugi dan bunga jika barang telah terjadi kemerosotan. Tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles, filsuf Yunani yang termasyhur dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Keadilan distributif atau justifia distributiva dan keadilan kumulatif atau justia kumulativa. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif atau justia kumulativa ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam ilmu hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman, ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional and farding. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum agar tidak mendapatkan kesukaran orang menilai untuk taat saja pada peraturan hukum karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Profesor Dr. Pebbles. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Profesor Dr. Van Kant. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Sebagai contoh sanksi hukuman dikemukakan Marhainis 1981 halaman 40. Seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana KUH PID siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau pengecualian oleh masyarakat. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Terlepas dari kehendak manusia atau tidak,
bergantung pada pandangan manusia. Berlaku tidak mengenal batas waktu artinya berlaku kapan saja, bersifat universal artinya berlaku bagi semua orang, berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas tempat, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Jadi hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapa saja, dan jelas bagi semua manusia tanpa ada yang menjelaskannya. Lanjut, teori kedaulatan negara menyebutkan dalam bukunya Rene Ressler bahwa hukum adalah will-based state. Hukum adalah kemauan negara. Ditaatinya hukum oleh masyarakat bukan karena negara yang menghendaki, tapi orang merasa wajib menaati sebagai perintah negara. Teori kedaulatan hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Oleh karenanya, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Bagaimanakah keadaan hukum di Indonesia? Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut V. Vollenhoven, di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat adat, masyarakat hukum adat. Tiap-tiap masyarakat hukum adat memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan hukum adat yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan atau kepastian hukum. Untuk ini dapat dibandingkan sebagai contoh masyarakat hukum adat Tapanuli. Di sana menganut asas hukum adat garis kebapaan atau patriarkat. Keturunan laki-laki yang pegang peranan warisan pun jatuh pada anak laki-laki, sehingga anak perempuan tidak mendapat apa-apa. Menurut paham mereka, hal tersebut dibenarkan karena apabila seorang anak perempuan kawin, ia masuk marga calon suaminya. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Jean-Jacques Rousseau, ia sependapat dengan Montesquieu dalam mengembangkan pendapatnya yang memberikan beberapa ajaran, ialah kontrak sosial atau perjanjian masyarakat, yang mengemukakan bahwa negara itu terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Suatu negara merupakan hasil dari perjanjian masyarakat tersebut. Sovereignty theory ialah teori kedaulatan rakyat. Dalam negara modern, rakyatlah yang memegang kedaulatan. Aliran hukum yang timbul kemudian. Ajaran Free Rechtler timbul pada tahun 1840 karena ajaran logisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, aliran legisme yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan luar undang-undang tidak ada hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi. Sebagai negara jajahan, maka Hindia Belanda Indonesia terpengaruh pula oleh Vrijtshare negeri Belanda. Selanjutnya, paham Vrijtshare berkembang menjadi dua aliran, yaitu aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis. Aliran hukum bebas naturalik yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. Aliran praktik hukum. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Di sini dalam aliran legisme, hakim hanya merupakan subsumti automat dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Aliran Vrijheidsbeweging dan Vrijheidsschool hukum bebas. Berbeda dengan aliran legisme di mana hukum terikat sekali pada undang-undang, maka hakim dalam Vrijheidsleer bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan melaksanakan undang-undang atau tidak. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum judge-made law, karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up-to-date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan Rechtspraak. Aliran Rechtsfinding, penemu hukum. Hukum itu harus berdasarkan atas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ternyata, pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerakan masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terperinci, mendetail, melainkan hanya memberikan argumen Richland atau pedoman umum saja. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara gebonden, Vrijheid dan Vrijheid gebonden He. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada pasal 20 AB yang mengatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut berdasarkan Rechtswetgeving. Bab 16. Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Pandangan legisme. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan wetgeving. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Dengan demikian, hakim terikat sekali dengan undang-undang. Peradilan adalah penerapan secara mekanis dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret.
kasus-kasus. Pandangan Free-Reichler. Menurut pandangan Free-Reichler, hukum hanya terbentuk oleh peradilan Rechtsprache. Undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya merupakan sarana-sarana membantu bagi hukum dalam menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Pandangan Rechtsfinding yang dianut dewasa ini. Adapun ajaran Rechtsfinding ini menyatakan bahwa hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama, karena Weisgeber, pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat langsung secara mekanis melainkan melalui penafsiran, interpretasi, dan karena itu ia sendiri kreatif. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Dari uraian di atas, dengan singkat dapat dikatakan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan, perundang-undangan, dan proses peradilan. Penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, restriktif, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Misalnya mata uang pasal 1756 KUH Perdata pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dalam pengertian secara luas, ekstensif ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Contoh pasal 1756 KUH Perdata alinea kedua tentang mata uang juga diartikan uang kertas. Yang termasuk penafsiran dalam arti luas adalah penafsiran analogis. Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat bersifat autentik. Ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang, seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran autentik mengikat umum. Doktrinir atau ilmiah ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim. Penafsiran yang bersumber dari hakim peradilan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Pasal 1917 ayat 1 KUH Perdata. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, perbandingan. Cara penerapan metode-metode penafsiran. Pembuat undang-undang tidak menetapkan siapa yang harus memberikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Apabila perlu dilanjutkan dengan penafsiran autentik atau penafsiran resmi yang ditafsirkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran historis dan sosiologis. Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Penafsiran gramatikal tata bahasa, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran autentik, penafsiran perbandingan. Penafsiran gramatikal atau talpuding adalah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Penafsiran historis atau sejarah. Penafsiran cara ini adalah meneliti sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Setiap ketentuan perundang-undangan
Tentu punya sejarah, dan dari sejarah perundang-undangan ini, hakim mengetahui maksud dari pembuatnya. Penafsiran historis ini ada dua macam. Pokema Andre membagi penafsiran ini dalam dua bentuk. Penafsiran asal-usul ialah asal-usul sampai timbulnya undang-undang yang baru. Penafsiran menurut sejarah pembuatan suatu undang-undang. Penafsiran sistematis. Yang dimaksud dengan penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Contoh, pasal 1330 KUH Perdata mengemukakan tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa. Bunyi lengkapnya pasal 1330 KUH Perdata ialah tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Penafsiran sosiologis. Penafsiran teleologis. Penafsiran sosiologis ialah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang pertama-tama dimulai dari penafsiran menurut kata dan tata bahasa. Penafsiran menurut sejarah, kemudian penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuan, ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Penafsiran otentik. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran ini sifatnya subjektif. Maksud dari tafsiran otentik ini ialah agar berlaku untuk umum. Maka, tafsiran otentik hanya dapat dilaksanakan oleh pembuat undang-undang sendiri. Hakim pun tidak boleh, karena pada asasnya tafsiran yang dibuat oleh hakim hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara saja. Penafsiran perbandingan. Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran yang membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Dalam penafsiran perbandingan akan terlihat antara lain hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya, beberapa hukum dan asas hukum adat yang menggambarkan unsur kekeluargaan dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional. Seperti contoh dalam tata kehidupan ekonomi berdasarkan liberalisme mengutamakan persaingan bebas, sedang tata kehidupan ekonomi Indonesia mengutamakan tata kehidupan berdasarkan tata kehidupan kekeluargaan. Sehingga bentuk perseroan terbatas, PT, perseroan firma, FA, dan perseroan komanditer, IP, asasnya dari negara barat yang mengutamakan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tidak sesuai untuk alam Indonesia. Yang sesuai ialah asas perseroan di bidang ekonomi kekeluargaan dalam bentuk koperasi ialah kesejahteraan anggota, sedangkan keuntungan merupakan tujuan sendiri. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul. Kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu.
Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Beberapa contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi ialah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUH Perdata. Bunyi pasal 1546 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk selainnya, aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar. Dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata itu, kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat dipergunakan dalam pekerjaan itu. Penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Contoh penghalusan hukum. Masalah perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 Perdata. Isi daripada pasal 1365 adalah pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian. Contohnya, di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap A. Dengan demikian, kedua-duanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi. Pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran al contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Analogi hakikatnya, penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis, hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif, sedangkan penafsiran a contrario hasilnya negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang ini sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum a contrario ialah menggunakan undang-undang secara analogi memperoleh hasil yang positif, sedangkan argumentum a contrario memperoleh hasil negatif. Menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan secara a contrario mempersempit berlakunya ketentuan undang-undang. Pandangan mazhab historis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Sumber kekuatan mengikat dari hukum. Mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat? Mengapa kita tunduk pada hukum? Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti formil yang dimaksudkan ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran rakyat agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, dan traktat atau perjanjian suatu negara. Ahmad Sanusi, 1977 halaman 34, membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu sumber hukum normal yang dibaginya lebih lanjut menjadi
Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang yaitu undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan. Sumber hukum normal yang tidak langsung atau pengakuan undang-undang yaitu perjanjian, doktrin, jurisprudensi. Sumber hukum abnormal yaitu proklamasi, revolusi, Keko de Etat. TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum yaitu Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Sumber hukum filosofis, ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi, way of life, yang dianut di suatu negara. Misalnya, di negara blok barat, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Prancis, Belgia, sumber hukumnya liberalisme dan individu. Di negara kita, Republik Indonesia, sumber filosofis ideologisnya adalah Pancasila. Sumber hukum segi yuridis merupakan penggunaan undang-undang secara analogi dan argumentum a contrario sama-sama berdasarkan konstruksi hukum. Maksud dan tujuan antara kedua cara tersebut ialah sama-sama untuk mengisi kekosongan di dalam undang-undang. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Maka dari itu, menurut Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum, terbitan Liberty 1986 halaman 62, sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti, seperti sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa, dan sebagainya. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa, masyarakat. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum dalam arti historis ini di 12 Agustus 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar, Surat Perintah 11 Maret 1966. Sumber hukum filosofis, ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi, way of life, yang dianut di suatu negara. Misalnya, di negara blok barat, Amerika, Inggris, Belanda, Jerman Barat, Prancis, Belgia, sumber hukumnya liberalisme dan individu. Di negara kita, Republik Indonesia, sumber filosofis ideologisnya adalah Pancasila. Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya, KUH pidana. Segi materialnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. KUH perdata dari segi materialnya menganut tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dilihat dari segi yuridis dalam arti formal, yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin. Undang-undang merupakan sumber hukum formal. Di samping kebiasaan, traktat,
jurisprudensi, dan doktrin. Apakah undang-undang itu? Undang-undang dalam arti formal, wet informal zin, dan undang-undang dalam arti material, wet immaterial zin. Di dalam praktik, apabila ada orang meletakkan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka dimaksud selalu undang-undang dalam arti formal. Undang-undang adalah hukum, sehingga hakim hanya merupakan subsumsi otomat yang dalam memberikan putusannya cukup dengan dasar undang-undang. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Dr. Andes CST Kansil SH. Terbentuknya undang-undang. Cara pembentukan undang-undang. Suatu undang-undang itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Cara pembentukan undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintah yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem di Indonesia adalah lain daripada sistem di negeri Belanda dan akan berlainan pula dengan sistem di Amerika. Pembentukan undang-undang. Di negeri Belanda, yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja, Kroon, Resta, bersama Staten-Generaal berdasar Grondwet Negeri Belanda pasal 112. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Di Indonesia, lain lagi caranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembentukan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-Undang 1945 Pasal 5. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Ada kewenangan negara. Di sini dapat dikatakan bahwa paling tidak Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menuangkan dalam kata-kata ketentuan-ketentuan material yang paling penting dalam tata hukum kita. Dalam arti formal, Undang-Undang 1945 mempunyai derajat lebih tinggi daripada undang-undang lainnya karena dalam hal-hal tertentu secara kausal tergantung padanya dan pada umumnya penyelenggaraan lebih lanjut diletakkan pada asas dalam Undang-Undang 1945. Di mana letak tata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berupa peraturan termasuk peraturan dasar dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Di mana letak jenjang undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya itu undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang. Perpu adalah undang-undang formal Gezes yang juga merupakan segala sumber hukum dalam arti formal tingkat menengah. Sedangkan peraturan pemerintah, keputusan Presiden, Kepres, Menteri, Dirjen, Direktur, peraturan Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan selanjutnya termasuk peraturan pelaksanaan Verordnungen yang juga merupakan sumber hukum dalam arti formal yang berkedudukan lebih rendah. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia setelah Indonesia merdeka? Di negeri kita setelah merdeka, Republik Indonesia, bentuk dan tata urutan perundang-undangan ditetapkan oleh MPRS, TAP MPRS nomor 20/1996 yang secara berurutan menurut tingkatnya dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar, Ketentuan MPR, TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, PP, Keputusan Presiden, Kepres, Peraturan Pelaksanaan dari Menteri, Direktur Jenderal, Direktur, Peraturan Daerah Tingkat 1, Perda, dan Peraturan Pelaksanaannya. Perundang-undangan dari butir A sampai dengan F adalah perundang-undangan tingkat pusat, sedangkan peraturan daerah tingkat 1 ke bawah
sebelum Indonesia merdeka, zaman Hindia Belanda. Berhubung masih banyak peraturan organik pada Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan peraturan zaman Hindia Belanda yang berlaku sampai sekarang, maka sebaiknya diketahui juga hierarki undang-undang dalam arti material pada waktu zaman Hindia Belanda seperti di bawah ini. Undang-undang dibuat oleh Raja Belanda dengan dibantu oleh Menteri Jajahan dengan mendengarkan Raad van State bersama-sama Staten General. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antar undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Contohnya bagi Indonesia, undang-undang yang dirancang dan dibuat oleh Presiden baru boleh berlaku apabila disetujui oleh DPR. Selanjutnya, sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang itu? Undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Asas tata jenjang. Dalam soal yang sama berlaku asas bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat yang lebih rendah. Lingkungan berlakunya undang-undang. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita mempergunakan ajaran lingkungan kuasa kaidah dari Hans Kelsen yang mendasarkan lingkungan berlakunya undang-undang atas 4 lingkungan kerja yang meliputi waktu, mulai dan akhir berlakunya, temporal sphere atau sphere of time, territorial sphere atau daerah berlakunya undang-undang, personal sphere yakni terhadap siapa dan orang-orang mana undang-undang itu berlaku. Mazhab hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Kalau undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Pengertian tentang hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang, kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Dan memang, kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Istilah adat dari bahasa Arab ini kemudian perkembangannya menimbulkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional, dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Tata hukum Indonesia berdasarkan pada adat istiadat yang disebut hukum adat. Hukum adat ini berdasarkan pada hukum kebiasaan. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya, adat istiadat bersifat agak sakral, sesuatu yang suci, serta merupakan tradisi. Surojo 1974, halaman 59. Perbedaan antara kebiasaan dan adat. Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal adat. Bersumber agak sakral, suci, berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun-temurun. Kebiasaan wilayah berlakunya biasanya di kota, belum atau tidak merupakan tradisi rakyat sebagian besar hasil akulturasi timur, dengan barat yang belum diresapi sebagai tradisi. Surojo 1974, halaman 59. Jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dalam putusan-putusan pengadilan, terutama putusan dari Pengadilan Negara Tertinggi (MA), Mahkamah Agung. Jadi yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum jurisprudensi.
Antara putusan-putusan dari pengadilan tertinggi itu didapat putusan-putusan yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai persoalan hukum yang dinamakan standar Dresden. Maksud dan tujuan pengujian. Dalam tata jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan, dengan dikenal adanya asas peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hak atau wewenang menguji. Sistem Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal hak dari Badan Yudikatif untuk menguji suatu undang-undang baik material maupun formal terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Hak menguji formil. Yang dimaksud dengan hak menguji formil adalah kewenangan untuk menilai apakah suatu produk badan legislatif sudah dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan bagi Indonesia Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Hak menguji material. Hak menguji material adalah kewenangan untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Bagaimanakah hak menguji di Indonesia? Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal trias politika, sedangkan hak menguji hanya terdapat dalam negara-negara yang menganut sistem trias politika. Karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak memakai sistem yang tidak membedakan ketiga badan tersebut secara prinsipal, maka tidaklah tepat apabila kekuasaan kehakiman mengawasi kekuasaan pembentukan undang-undang. Pada waktu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, cuma ahli hukum Indonesia belum banyak dan juga belum berpengalaman dalam bidang pengujian material. Hak menguji material ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman yang berbunyi Pasal 2 B Ayat 1. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sahnya semua undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 2B Ayat 2, putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Kebiasaan. Beberapa pengertian tentang kebiasaan. Profesor Dr. Sudikno SH dalam bukunya Mengenal Hukum 1986 halaman 82 menguraikan, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajek, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Setiap daerah, setiap golongan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, kebiasaan itu beraneka ragam. Kebiasaan tidak hanya berbeda di setiap tempat, tetapi juga mudah berubah. Fashion, mode. Ada hubungan yang erat antara kebiasaan dengan sopan santun. Sopan santun timbul dari kebiasaan. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana work-life kenyataan ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang, yakni Pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia, orang-orang yang dipersamakan
Maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Pasal tersebut berarti bahwa kebiasaan itu diakui apabila undang-undang menunjukkannya, atau dengan perkataan lain, hakim tidak perlu mempergunakan kebiasaan apabila undang-undang tidak menunjukkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebiasaan itu sendiri merupakan sumber hukum? Kalau dilihat dari bunyi pasal 15AB, maka pada dasarnya adalah bahwa pembentukan undang-undang berpendapat bahwa undang-undanglah yang menjadi sumber hukum. Kelemahan hukum kebiasaan. Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Keduanya merupakan landasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Kalau undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Pengertian tentang hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang, kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Dan memang, kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Istilah adat dari bahasa Arab ini kemudian perkembangannya menimbulkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional, dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Tata hukum Indonesia berdasarkan pada adat istiadat yang disebut hukum adat. Hukum adat ini berdasarkan pada hukum kebiasaan. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya, adat istiadat bersifat agak sakral, sesuatu yang suci, serta merupakan tradisi. Surojo 1974, halaman 59. Perbedaan antara kebiasaan dan adat. Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal adat. Bersumber agak sakral, suci, berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun-temurun. Kebiasaan wilayah berlakunya biasanya di kota, belum atau tidak merupakan tradisi rakyat sebagian besar hasil akulturasi timur, dengan barat yang belum diresapi sebagai tradisi. Surojo 1974, halaman 59. Jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dalam putusan-putusan pengadilan, terutama putusan dari Pengadilan Negara Tertinggi (MA), Mahkamah Agung. Jadi yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah itu kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau hukum jurisprudensi. Antara putusan-putusan dari pengadilan tertinggi itu didapat putusan-putusan yang memuat pokok-pokok pikiran mengenai persoalan hukum yang dinamakan standar Dresden. Yang menang hukum 1986 halaman 82 menguraikan kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajek, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Setiap daerah, setiap golongan mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, kebiasaan itu beraneka ragam. Kebiasaan tidak hanya berbeda di setiap tempat, tetapi juga mudah berubah. Fashion, mode. Ada hubungan yang erat antara kebiasaan dengan sopan santun. Sopan santun timbul dari kebiasaan.
Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Hukum kebiasaan ialah himpunan kaidah-kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana work-life kenyataan ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang, yakni Pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia, orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Pasal tersebut berarti bahwa kebiasaan itu diakui apabila undang-undang menunjukkannya, atau dengan perkataan lain, hakim tidak perlu mempergunakan kebiasaan apabila undang-undang tidak menunjukkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kebiasaan itu sendiri merupakan sumber hukum? Kalau dilihat dari bunyi pasal 15 AB, maka pada dasarnya adalah bahwa pembuat undang-undang berpendapat bahwa undang-undanglah yang menjadi sumber hukum. Kelemahan hukum kebiasaan. Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum, kebiasaan, dan undang-undang. Kalau undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Pengertian tentang hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang, kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Dan memang, kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Istilah adat dari bahasa Arab ini kemudian perkembangannya menimbulkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional, dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Tata hukum Indonesia berdasarkan pada adat istiadat yang disebut hukum adat. Hukum adat ini berdasarkan pada hukum kebiasaan. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada juga yang menganggap adat istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun-temurun. Pada umumnya, adat istiadat bersifat agak sakral, sesuatu yang suci, serta merupakan tradisi. Surojo 1974, halaman 59. Perbedaan antara kebiasaan dan adat. Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal adat. Bersumber agak sakral, suci, berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia. Rancangan undang-undang selesai, Presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sama. Sebaliknya, apabila anggota DPR yang mengambil inisiatif dan mengusulkan rancangannya, maka undang-undangnya pun tidak akan terbentuk tanpa adanya pengesahan dari Presiden. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya.
Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Hal ini terlihat dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1. Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Pasal 20 ayat 2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Yang dibicarakan di sini adalah mengenai pembuatan undang-undang atau undang-undang dalam arti formil dan bukan dalam arti material. Presiden dan DPR sama-sama menjadi kunci dari pembentukan undang-undang. Sistem umum. Yang dimaksud dengan sistem umum atau sistem general adalah sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Pelaksanaan pada undang-undang pokok. Dibuatkan undang-undang pelaksanaannya, dibuatkan undang-undang yang lebih rendah derajatnya seperti peraturan pemerintah, yang bila dianggap perlu dijabarkan lagi dalam bentuk perundang-undangan yang lebih rendah lagi. Sistem undang-undang lengkap. Di dalam sistem undang-undang lengkap, maka undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap, sekali terperinci, jelas dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini banyak diambil oleh negara-negara Eropa kontinental. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil. Dasar klasifikasi yang biasanya tidak dikemukakan orang. Klasifikasi ini menurut kami patut diperbandingkan, terutama oleh kita yang hendak menaruh perhatian terhadap hukum positif dan demikian pula terhadap pengetahuan hukum di Indonesia. Dengan menjamin istilah-istilah yang sudah agak banyak didengar, maka dengan hukum seragam dimaksudkan hampir sama dengan hukum kesatuan. Sedang dengan hukum kembar ialah hukum tata antar hukum. Adapun di dalam hukum beraneka ragam atau hukum tata antar hukum justru terdapat lebih dari satu macam aturan, mungkin yang berlaku secara susul-menyusul, mungkin karena perbedaan tempat dan orang-orang. Maka cabang dari hukum ini ialah hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum private internasional. Suatu hubungan hukum antar waktu terdapat apabila lebih dari satu aturan hukum yang selama suatu jangka waktu tertentu secara berurutan menguasai secara acara tertentu. Hubungan hukum antar tempat ada apabila dalam suatu negara mengenai satu hal pada waktu yang sama terdapat lebih dari satu aturan yang berlaku pada masing-masing daerahnya. Akan tetapi, terdapat hal-hal yang mempertemukan aturan hukum tersebut. Hukum antar golongan terdapat apabila dalam satu negara dan satu waktu yang sama terdapat lebih dari satu golongan masyarakat yang masing-masing mengenai suatu acara yang sama mempunyai aturan-aturan hukumnya sendiri. Tetapi ada unsur-unsur yang mempertemukan aturan-aturan hukum itu. Karena perbedaan agama yang dipeluk golongan-golongan hukum yang bersangkutan, maka kita bicara tentang hukum antar agama. Hubungan hukum privat internasional terdapat apabila aturan-aturan hukum yang berbeda itu dikarenakan perbedaan negara dan karena itu pula perbedaan hukum privat yang berlaku bagi masing-masing warga negara yang bersangkutan. Hukum antar waktu, antar tempat, antar golongan, antar agama dan privat internasional memberi jawaban aturan hukum mana yang berlaku atau apakah hukumnya apabila terjadi hubungan-hubungan hukum seperti kami maksudkan di atas. Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum. Yang dimaksud dengan hukum formil itu sering dipersamakan orang dengan hukum acara, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana kaidah-kaidah hukum material dipertahankan.
Jelasnya, yang memberi ketentuan tentang bagaimana melaksanakan gugatan, bagaimana pemeriksaan, persidangan, bagaimana melakukan hukuman. Putusan hakim lain tersebut dipergunakan. Macam-macam jurisprudensi. Jurisprudensi itu ada dua macam. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jadi, jurisprudensi tetap terjadi karena suatu rangkaian keputusan-keputusan yang serupa atau karena beberapa keputusan yang diberi nama standardisasi ialah keputusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Res adalah keputusan Mahkamah Agung dan standar adalah dasar atau baku. Jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap. Dasar hukum jurisprudensi ialah dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Karena pembuat undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi dipergunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Untuk ini ada berbagai pendapat. Van Apeldoorn, ia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. Putusan-putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya adalah faktor dalam pembentukan hukum. Belfroid, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan average Hodge rate oleh hakim bawahan yang dimaksud adalah karena terdesak takut dikasasi dari atas, jadi bukan kebiasaan yang timbul. Seorang hakim tidak terikat kepada keputusan hakim lain. Apabila putusan hakim senantiasa dijadikan dasar oleh hakim lain dalam kasus-kasus yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut jurisprudensi. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran-aliran hukum. Aliran ini beranggapan bahwa undang-undang itu sedemikian sempurnanya sehingga semua persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sekedar sebagai mulut peraturan-peraturan. Anggapan menurut aliran seperti perjanjian batas wilayah, daratan, laut, udara, sedangkan perjanjian yang kurang penting seperti agreement, protokol, piagam, charter, fakta, dan lain-lainnya. Macam-macam traktat. Mengenai traktat dikenal tiga macam, ialah traktat bilateral atau traktat binasional atau twi-zidik apabila perjanjiannya terjadi antara dua negara. Contohnya, traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang perjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. Traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara. Contoh, perjanjian antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura tentang status Selat Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut internasional. Perjanjian 5 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Muay dan Filipina tentang kerjasama regional antara rumpun Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976. Traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Contoh, PBB atau Charter of the United Nations merupakan perjanjian banyak negara-negara yang ingin menegakkan perdamaian dunia. Indonesia menjadi anggota ke-60. Akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum private internasional. Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara menimbulkan hukum publik internasional. Pembuatan traktat. Tahap perundingan. Untuk melaksanakan perundingan diperlukan persiapan-persiapan lebih dahulu. Traktat
bilateral dipersiapkan dengan perundingan langsung secara lisan atau tertulis, bahkan dapat pula secara telegrafis, surat kawat. Bagi traktat kolektif, persiapannya dapat dilakukan seperti pada traktat bilateral, ialah melalui utusan-utusannya negara-negara yang bersangkutan. Tahap penutupan. Apabila dari perundingan tersebut telah tercapai persetujuan, maka perundingan ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis terkenal dengan nama piagam hasil perundingan atau sluitingsurkunde.
dilaksanakan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dan atau Mahkamah Agung. Hukum negara dibagi menjadi dua, hukum negara dalam arti sempit, hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Hukum material ialah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum formal ialah hukum yang menunjuk cara menjalankan. Jus constitutum adalah hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Jus constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Beberapa pengertian. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-20. Perbandingan hukum pada hakikatnya adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Perbandingan itu sendiri, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih, dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Tujuan daripada perbandingan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya, hukum Anglo-Saxon berbeda dengan hukum kontinental. Untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan, serta untuk mengetahui sebab-sebabnya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting. Menurut tujuan perbandingan hukum, belum ada kesepakatan antara para ahli. Misalnya, Min dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menyelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Sedangkan Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Dari apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum sangat bermanfaat dan berfungsi dalam usaha memperdalam dan memperluas pengetahuan kita dalam 3 bidang sekaligus, yaitu bidang sosiologi hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum. Bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian, penalaran, dan metode pendidikan yang sangat ampuh dalam rangka pengembangan dan pendalaman ilmu hukum di Indonesia. Manfaat daripada perbandingan hukum. Manfaat ilmiah, dengan membanding-bandingkan hukum, kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Manfaat praktis adalah sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum.
Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Kesimpulan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia dapat diketemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional, bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah mana yang dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas kewenangannya.